dari sini kita tusuk. Sepanjang dulu. Nah, nih ya. Berarti kita menariknya itu kan dia masuk jarum nih. Sambil menarik itu tapi dia disemprotkan. Nah, berarti dia akan berada di semua daerah. Tidak menumpuk di situ aja, bukan nusuk di sini tapi di situ aja enggak. Jadi sambil menariknya. Kecil ya. Nah, terus kalau ini di mana? Ya berarti menyesuaikan dengan tempatnya. Tapi ada yang lebih besar. Mungkin yang segede ini. Mau udah dia kalau yang gede, yang kecil tadi, ini yang gede. Berarti ini aja lah yang kita pakai karena ibu udah coba kemarin yang kecil ke sini patah ya, nggak sanggup deh ini. Karena kan kulit orang tentu nggak sama juga dengan pantom ya. Jadi ini kira-kira yang kita pakai. Oke, ini jarumnya. Terus benangnya, ini yang mau ibu lihatkan kalau orang sekarang. Buka. Nah, orang pakai ini aja. Jadi kalau ada luka, dibeli yang sebegini. Ini katanya 75.000 plus 1. Jadi kalau luka membayar itu 75 balik kos baru kan. Nah, jadi ini seperti ada nomornya di sini 70. Lihat ya. Berarti 7 tadi udah ibu bilang kalau semakin kecil semakin besar dia semakin kecil ukurannya. Ini yang untuk kosmetik. Nah, jadi ini sudah ada. Ini steril sebenarnya ya, waktu baru dibuka nih steril. Nah, lihat ini jarumnya dia sekecil ini. Jadi kalau mau dipakai, ibu mau pakai tipis. Lihat ini. Nah, kan tidak nampak dengan seujung jarum rambut. Rambut. Nah, gimana mau mencoba? Totot yang bisa diserap langsung. Nah, cuman ibu udah cari kemarin tidak ada yang silik. Harus kita tumpahin di sini. Oke. Terus kita alatnya kita perhatikan dulu. Ini cairan desinfektannya apa? Desinfektan atau apa? NaCl. Nah, jadi NaCl ini kalau harusnya kalau ada luka, ini boleh dibuka, disemprotkan dulu ke luka. Nah, gitu ya. Cuman kan nggak ada pula alat membukanya. Di sini besok boleh lihat di situ. Tapi saudara paham ya, ketika ada luka yang besar kita semprotkan dulu. Jadi dia seperti membersihkan, misalnya dari pasir. Kebayang nggak orang jatuh luka kan ada pasir-pasir, ada apa gitu ya. Jadi itu yang kita lakukan, membersihkannya dengan ini. Jadi bukan pakai ini aja. Mungkin besok saudara jangan kebayang pakai pinset mengerjakan, pakai spoon udah gini-gini nih luka nih. Malah ada yang digundar. Itu pernah dulu kecelakaan, dia masuk kecelakaan jatuh ke dalam bak banda selokan. Kebayang gitu? Udah hitam gitu ya. Dia ada luka mau dijahit. Nah, kebayang nggak? Mau dimandikan, gimana mau memandikan pasien dia udah nggak sadar? Berarti harus dibersihkan. Ya, disemprot dengan ini. Oke, sekarang kita mulai ya. Ini tadi kalau nggak ada tempatnya berarti kita taruhnya di bak instrumen. Harusnya ada. Dia jahitnya di luar ya. Berarti dia harus dibuka. Membuka jahitan saudara udah pernah. Nanti kita coba sambil latihan membukanya ya. Jadi ini seperti ini. Jaraknya sebenarnya 1 cm, ini masih kejauhan ya. Ini. Nah, sekarang pertanyaannya Bu, handscoon-nya berapa buah? Kalau belajar perawatan luka, handscoon-nya berapa? 2 ya, sama aja sebenarnya ya. Berarti kalau dia lukanya kotor, berarti saudara ambil handscoon bersih, pasang handscoon bersih, dibersihkan dulu. Tadi yang itu ibu bilang, dipakai NaCl yang disemprotkan itu boleh. Ya, tapi sekarang kita perawatan lukanya udah selesai nih, tinggal jahitnya ya, supaya tidak tumpang tindih. Oke, sekarang kita berarti sudah masuk ke yang steril ya. Nah, berarti yang dilakukan adalah kalau misalnya dia seperti ini, apa dulu kalau dia pengalas. Kalau udah perawatan luka berarti kan udah pasang pengalas ya. Berarti ini pasang pengalas, ini pengalasnya juga kecil nih di sini. Ala kadarnya ini aja lah naruhnya. Nah, oke ya. Di rumah sakit ada ketemu pengalas.
Oke, berarti kita sekarang mau melakukan tindakan, ya berarti yang steril udah masuk di sini ya. Berarti udah kita buka, baru kita pasang. Ini kalau memang berjauhan sebenarnya boleh ditaruh di sini. Kalau di rumah sakit kan taruh di sini. Tapi lihat kondisi, kadang-kadang pasiennya gelisah apa, berarti boleh taruh di sini aja ya, di tromol. Tapi kalau enggak boleh di situ. Kalau aman pasiennya. Nomor 6,5 pula tangan ibu kadang. Tapi ini sudah yang steril ya. Ini nggak boleh, kalau udah cuci tangan nggak boleh pakai gelang ya. Cincin udah ibu buka, kalau gelang ini nggak payah saya buka. Yang luka, berarti lukanya udah bersih, udah kita semprot tadi dengan NaCl. Nah berarti kita tinggal pasang duk ya. Duk bolong ini tadi ibu bilang menyesuaikan dengan ukuran. Kalau ini cocok nggak dengan ini ya? Sebenarnya kurang cocok ya. Nah tapi nggak ada lagi kemarin ya. Kalaupun ada yang panjang itu yang ibu bilang tadi kita pakai penjepit tadi. Kalau misalnya besar segini nggak ada juga di lapangan. Berarti kita buat satu di sini, satu di sini, kita ikat dengan pengikat kain. Nah, baru kita lakukan menjahit luka ya. Itu sebenarnya ini ada yang satunya begini-gini karena dia tetap aja keluar darah ya. Nah tapi ibu tidak cerita bagaimana kalau ada pembuluh darah yang putus, berarti tetap pakai arteri klep ya. Nah ini yang simple aja, nggak usah yang itu. Ini kita menjahit luka, ini benangnya kan terpisah nih. Kalau yang sebenarnya kan ada yang langsung. Bagaimana cara masangnya? Ini sepertiga di situ, 2/3 di sini ya. Terus kita mau masang benangnya. Nah, ini ibu bilang tadi benangnya tegang begini, kalau untuk apa nggak tegang ya. Nah bagaimana cara memasukkan benang? Kita putar aja di sini. Ininya panjang tapi ininya sempit. Nah berarti kita masukkan di sini kayak gini aja. Nah, jadi ada apa ya dari sini, nanti dicobain aja. Jadi ada bolongnya tapi dari atas, bukan kayak menjahit gitu dong, dari atas dimasukkan. Oke, udah masuk ya, udah masuk. Terus kita pakai pinset chirurgis, nah yang ada giginya. Nah kita ambil di sini satu. Kita mulainya dari mana? Dari ujung ya. Jadi bukan dari tengah, dari ujung. Kira-kira 1 cm kita ambil. Terus kita gini kan, kita ambil ini dengan pinset, kita tusuk. Boleh nggak Bu langsung ke sini? Boleh kalau dia rasanya pas. Tapi kalau enggak, boleh nggak ini dulu satu, lepas lagi boleh ya. Jadi itu prinsipnya. Sampai dia ke sini. Ini diambil juga. Nah, dah. Habis itu ini baru dibuka, ditarik dengan ini. Nah, ini karena apa? Karena barang tidak orang gitu ya. Jadi dia tentu agak beda ya. Nah, ini sorry. Nah, tinggalin sedikit ujungnya. Tinggalin sedikit. Baru kita ini putar 2 kali. Ini karena pendek kali benangnya. Oke, putar. Nah, terus diambil ujungnya. Terus ditarik. Nah, tariknya itu di simpulnya itu di ujung. Jangan lupa rapat. Nah, jadi kalau misalnya tidak rapat, babu jaring parutnya nanti tebal. Jadi berarti harus rapat. Lihat di ujung. 1 ya, 1 kali baru. Terus kita putar lagi. Jadi mengambilnya nanti nggak usah pendek-pendek, kali ini udah terpotong nih. Bentarlah, buka dulu ini. Kita cobain 1 ya. Nah, kalau dia panjang enak dia. Oke, baru kita bikin simpulnya 1 lagi. Ya. Nah, terus ini baru kita potong. Ada yang di sumber
satu kali putar ininya 2, 1, terus 1, kemudian ada 2 lagi. Ada juga yang buat seperti itu ya. Itu tergantung aja. Intinya pakai simpul ya. Nah, terus ini udah selesai, ini digunting. Makanya orang menjahit luka jarang yang enggak pakai asisten ya. Tapi kalau sendiri bagaimana? Ya udah, berarti ini guntingnya gunting steril atau tidak? Steril ya. Gunting kira-kira 1 cm. Nah, oke, jahitnya yang pertama. Nah, ini udah terlalu pendek nih. Terus kita jahit lagi yang kedua. Benang baru aja ya. Ini benangnya udah nggak bagus. Nah, jaraknya berapa? Cara masukinnya. Nah, nih. Ini cara masukkan, ini kita putar. Nah, masukin di sini. Oh, dari situ juga. Nah. Ya, gitu aja ya sampai dia masuk ke situ. Sudah mandi keringat Ibu. Baru pakai AC. Oke, baru kita lanjut dengan yang kedua. Yang kedua itu jaraknya kira-kira 1 cm. Nah, berarti sama aja caranya dengan tadi, kita tarik ini. Ini tujuannya pakai duk ini apa? Nah, supaya ini, ini kan tadi bersentuh-sentuhan nih. Ini padahal steril. Jadi kalau nggak pakai duk bagaimana? Berarti nggak steril. Nah, ini udah menjala-jala ke situ kan. Nah, makanya kalau gini kan nggak apa-apa. Ibu terpegang ini steril juga nggak? Masih steril. Nah, itu gunanya pakai duk ya. Berarti kita ambil ini, terus kita lakukan lagi. Nah, inilah seninya ya. Walaupun Ibu kemarin udah Ibu coba nggak manis dulu, padahal manis nih. Rapi gitu ya. Nah, tapi ya itulah kalau semakin itu kan jauh deh tuh ya. Tar. Nah, berarti dia harus rapi ya, karena jahitan ini jahitan ini tergantung jahitan nanti luka orang tuh sembuhnya. Jadi kalau jelek orang menjahitnya, nggak bagus cara menjahitnya, berarti dia akan jelek penyembuhannya ya. Nah, jadi kalau cerita teorinya nggak boleh ini yang ditarik nih, karena beresiko kalau panjang benangnya tuh lah tibolo kate kepala. Jadi ini yang ditarik sebenarnya ya, ini yang ditarik. Pakai pinset boleh, pakai ini boleh. Nah, ini yang ditarik ya. Kalau dia panjang kan terbayang tuh, kalau sampai ke puncak kok. Nah, ya. Terus ini baru ini jangan lupa dirapatkan. Nah, ini sulitnya saudara mengerjakan karena benangnya benang catgut ya, tegang. Nah, oke. Terus ambil ujungnya. Nah, gitu ya. Baru ini dipotong. Oke, seperti itu aja kira-kira. Nah, memotongnya inilah yang penting. Makanya pakai asisten biasanya ya. Kalau enggak kan payah lo kok. Nah, dah ya. Nah, ini berarti 2. Seterusnya sampai mana? Sampai kalau lihat yang udah ada nih jelek ya. Nah, gitu. Jadi berarti harus rapi ya. Dia begini jadinya. Ya, sampai ya seterusnya. Nanti tugas saudara lagi melanjutkan. Oke, ada pertanyaan? Di pinggir sehingga dia rapi ya. Ini biar aja. Oke, coba lihat ke sebelah sini semua ya. Mencabutnya tuh di mana? Kita tarik ini dulu. Simpulnya kita tarik. Yang mana yang mau digunting? Yang sebelah sini atau sebelah sini? Nah, yang ini atau yang ini A, ini B. Itu salah. Yang A. Kenapa kalau B ini? Berarti dia dari sini kan udah terinfeksi nih. Masuk ke dalam luka dulu. Nah, berarti yang ini ya. Ya, membuka ini tergantung order dokter. Biasanya setengah dulu. Hari kelima buka setengah. Berarti ini 1 kita buka, ini 1, ini 1. Besoknya 2 hari lagi baru buka selang-seling. Nah, tapi kalau sekarang kita buka ini 1, kita tarik ini ya. Kita tarik. Melonggarkannya biasanya dilonggarkan dulu nih. Kadang-kadang kan dia udah lengket. Udah lengket. Berarti kita cari yang nih yang sini ya, yang ujung sini. Nah, kan nampak berarti yang lepas tadi
Ini dia enggak yang di dalam aja, yang di dalam. Paham? Kalau ibu terbalik di sini, ini ibu potong, yang luar masuk ke dalam. Oke, mudah kan? Aha. Berarti ini ditaruh di benang, hitung semuanya. Silakan coba. Bu, untuk lepas itu pakai lidah. Oh enggak. Pakai lidokain enggak perlu pakai lidokain karena dia enggak nyeri. Berarti prinsipnya longgarin dulu simpulnya. Ini. Nah, perhatikan Dia jadi langkawan. Kalian ya. Nah, tarik dulu simpulnya. Tarik simpulnya kelihatan. Kurang lebih di masa itu mah. Iya pendek Jadi tuh. kalau saudara disuruh mencabut, membuka jahitan seperti itu. Cabai lo, pantul. Tapi mantap. Coba pinset anatomi. Kayaknya mungkin pinset anatomi lebih bagus ya. Aja. Jadi suruh buka jahitan. Itu balik. Yang melangsung tuh di bawah. Cuma gunting sama itu aja. Gitu. Enggak ada perlu. Berarti kan cukup. Salah. Murahnya. Murah. Nggak semurah itu loh, sumpah maci gue rugi kok. Itu tak sekolah doang. Ya berarti termasuk